Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli syirki wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, monggo dalem menika kita tansah muji syukur wonten ngasahipun Allah Subhanahu wa taala sebab kanthi lantaran nikmat taufik hidayah saha inayahipun kita saged manghal wonten majelis ingkang insyaallah barokah kanthi sehat wal afiat. Shalawat dan salam mugi katur wonten junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita sedaya mijak wonten yaumil qiyamah pinaringan syafaatipun. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, monggo kita lajengaken malih pembahasan hadis ingkang monggo kalih. Kalau ini nuntasaken pembahasan mengenai sholat, saat menika dengan hadisnya kaitan kali hukum Islam, kula sedih. Al-Islamu an tashhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqima sholat wa tu'tiya zakat wa tasuma Ramadan. Terus rukun Islam itu kan enten gangsal. Masalah urutan itu nek pembelajaran SD itu biasanya syahadat, sholat, zakat, puasa dulu atau zakat dulu? Zakat, puasa baru haji. Apa puasa, zakat baru haji? Zakat dulu ya. Nah, urutannya memang di hadis ini begitu. Jadi zakat dulu, baru puasa, baru haji. Wong biasanya rek nerangke poso se. Sebab biasanya kan zakatnya pas bodoh. Mulane poso se ke zakat. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, kula tak ikuti pola hadisnya saja. Jadi hadisnya berikutnya adalah membahas tentang zakat. Zakat itu hukumnya wajib. Terus Bapak Ibu termasuk sing dianggap wong niku do males, do keset itu zakat. Karena apa? Zakat itu berat bagi yang menjalankannya. Apa meneh zakat pertanian, buat terkampung itu zakat pertanian hampir tidak dilakukan. Kalaupun dilakukan persentasenya kecil. Padahal zakat itu wajib. Nah, mindset sebagian orang itu zakat fitrah. Padahal itu kebalik. Zakat fitrah itu bukan utama. Yang utama adalah zakat mal. Jadi zakat itu nanti dibagi dua, zakat mal dan zakat fitrah. Nek ini kita pikir itu bukan zakat fitrah, zakat fitrah jenenge wonten Idul Fitri, zakat fitrah. Tapi kode Indonesia kadung namai zakat fitrah juga wonten. Nah, Bapak Ibu, zakat ini juga pembahasannya banyak karena babnya saja banyak. Zakat mal itu pertama nanti kita akan bahas tentang masalah kewajibannya. Terus kita bahas hukumnya dan konsekuensi bagi yang tidak melakukannya. Yang berikutnya adalah tentang bagian-bagian apa yang wajib dizakati dan syarat wajibnya apa. Karena di situ itemnya ada namanya zakat perdagangan. Jadi khusus wong sing betul. Yang berikutnya ada zakat emas perak dan simpanan surat berharga bahasa ini. Yang ketiga adalah zakat
apa ini binatang ternak. Yang keempat adalah zakat pertanian. Yang kelima adalah zakat pertambangan. Jadi itemnya pun banyak. Baru kemudian membahas tentang zakat fitri atau zakat fitrah. Nah, mari kita mulai dari pertama ini. Zakat maknanya itu tumbuh. Jadi zakat maknanya munggah. Mulane Gusti Allah dawuh teng Quran, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim." Fungsi zakat, kata Allah itu ambil. Zakat itu diambil. Cuma Indonesia itu kurang punya nyali, kurang punya tarik. Dong ini undang-undang zakat sudah ada, tapi tidak ada eksekusinya. Pelaksana undang-undang tidak ada. Kalau undang-undang pajak ada di Dirjen Pajak, undang-undang zakat tidak ada. Padahal dalam Islam yang namanya zakat itu diambil, dipungut, khud, ambil zakatnya. Kalau dia tidak melakukan, pidana itu. Sebagaimana Abu Bakar ketika beliau jadi khalifah, pertama kali tugas beliau adalah pertama memberantas nabi palsu, yang kedua adalah menertibkan orang yang tidak mau zakat. Dikira zakat itu untuk nabi, padahal zakat itu untuk agama. Nanti distribusinya aturannya memang menurut nabi, ada aturannya, aturan lainnya ada. Dan ini insya Allah akan kita bahas dan lumayan tuntas. Kita paling nggak tahu lah, oh zakatnya distribusinya modelnya bagaimana, siapa yang wajib zakat dan seterusnya. Jadi zakat itu secara bahasa maknanya munggah. Zakat secara bahasa maknanya bertumbuh. Nah, menurut istilah fikih, menurut istilah agama Islam, zakat itu kewajiban seseorang mengeluarkan sesuatu yang ada nilai hartanya di situ karena syarat-syarat tertentu. Jadi yang dikeluarkan zakat itu pasti harta. Nanti kalau kita bicara di dalam konteks agama kita itu ada sedekah, ada infak. Sedekah itu bisa berupa harta, bisa berupa non harta. Sedekah senyum kan bisa. Tapi kalau infak pasti harta. Nah, ketika membahas surat Al-Baqarah ayat kedua, Alif Lam Mim Dzalikal Kitabul La Raiba Fihi, tapi ayat 3 tadi. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan dari apa yang Allah berikan kepada mereka, mereka berinfak. Itu maksudnya zakat. Jadi infak yang dimaksud di situ adalah infak wajib. Infak wajib itu maknanya zakat. Maka zakat itu pasti berupa harta. Tidak bisa zakat itu bukan berupa harta. Maka zakat urusan bodoh. Nah, sekarang kita bicara mal mutamawal. Mal itu harta, mutamawal itu sesuatu yang dihitung sebagai harta. Beberapa waktu yang lalu saya ngaji ketemu pengacara pas cerita mutamawal. Jadi contohnya itu aliran listrik itu harta kan? Harta kan? Harta. Hari ini udah ada undang-undangnya. Cerita pengacara tadi dulu ada pencurian listrik yang tidak bisa dipidana karena tidak ada aturannya. Lah contoh mungkin mau nyolong setel. Nah, sesudah ada mutamawal, saya cerita mutamawal demikian. Dulu sempat ada kasus pencurian listrik tidak bisa dipidana karena apa? Karena nggak ada hartanya. Sekarang jangan tahu hak cipta, tahu hak cipta dengan ngomongin lagu itu kan ada yang nyanyi itu kan
sing ana domire bentuke, ana sing alon-alon. Makin nek tahun 2030 itu kan, kira-kira 15 tahun meneh lah. Bagi saya gitu kan. Jadi 15 tahun lagi diduga kita itu sudah memasuki era kebangkitan metaverse. Nah, saya ini jenenge bondo kuwi. Ternyata kalau tadi saya sampaikan ada mal, ada mutamawal, ono bondo, ono sing dianggap bondo. Aliran listrik di bondo, terus hajat tapi bondo, dan seterusnya. Mulane mahasiswa fotokopi buku tanpa izin itu dosa. Dosa. Nyolong. Terus yang dicolong apa? Kalau fotokopi bayar, sing dicolong hak cipta. Jadi kan dulu flash sebetulnya. Ana isinya lagu betul. Ana kan? Iku lagu ini, iku nyolong hak cipta betul. Ya iya lah. Berarti fotokopi dosa betul. Ya sini dosa, tapi menurut saya coba nah, kita bicara idealnya. Jadi kan di komputer, mohon maaf, komputer itu software nganggo Microsoft umpamanya. Itu asli kok bajakan. Bajakan itu berarti kan nyolong kan? Kita itu soal diri hati asli. Kalau pakai kalau ngerti. Itu dosa-dosa. Jadi kita tidak bicara tentang perusahaan. Kita berarti ngambil nyolong duit wong. Enak kan sampai menikmati mestinya harus bayar atau tidak? Banyak. Tapi itu kan terus Pak dijawab dia itu so. Nah dengan lakon ini seperti itu so teman-teman. Kalau kan ada di kok. Nah solusinya Pak, ya solusinya yo. Ojo nih, stop. Tapi kan kita harus tahu. Jadi dulu saya itu namanya mal. Jadi harta itu ya ada yang berbentuk, ada yang tidak berbentuk. Itu harta. Makanya yang berbentuk itu bisa menjadi objek zakat. Artinya bisa wajib zakat. Saya tidak mengatakan pasti wajib zakat, betul. Mengkoleksi syarat-syarat. Tapi yang perlu kita pahami, berarti bondo itu ono sing ketok, ono sing boten ketok. Itu pembahasan apa? Bahwa ulama itu mengatasnya. Jadi harta itu sesuatu itu nanti ada manfaat, ada efek. Kita mau itu betul. Ngerti? Niki listrik. Bukan contohnya saya listrik itu penting. Listrik itu kan enten cahaya nih. Cahaya. Nah, yang punya listrik, yang punya lampu, ini kan berhak atas cahayanya. Nah, saya kira lampu ini nyolot nih ini jenengan, terus jenengan kami moco tanpa izin. Ini yang itu halal kok. Kok ada tetap dibahas. Kan kalau kalau pengen ini tetap kan. Jadi ini lampu dinyalakan sama tetangga jenengan. Terus jenengan moco nih kan mengambil efek manfaat dari lampu itu. Nah, ini termasuk gosok enggak? Memanfaatkan sesuatu milik orang. Nah itu. Ya bahasanya bahasanya khusus. Kaitannya dengan itu. Lah nek iki saya oke. Wifi. Saya iki usum do nyoloki wifi itu. Itu wifi kancane kok dijebol terus wah mayan iki gratisan kok itu. Nek wifi itu jelas mengambil harta orang lain. Tapi teknik para ulama menyebutkan kalau memang kita berada di area yang memang efeknya itu kebablasan tekan manajemen, ada boleh. Urusannya ngomongnya tadi, bukan itu soal tapi tidak apa-apa. Yang penting kalau dengan nanti, pencurian itu bisa. Nah mencuri itu harus ada yang dicuri dan yang dicuri itu harus harta
Kalau bukan harta, tidak bisa dikatakan mencuri. Sehingga mencuri hak cipta, mencuri karya itu termasuk mencuri harta. Nah, kalau itu harta berarti masuk dalam satu tulisan besar namanya al-mal, itu namanya harta. Jadi zakat itu kaitannya dengan harta, tidak dengan yang lain. Maka tidak ada zakat yang tidak kaitannya dengan harta. Itu pertama poinnya. Yang kedua, zakat itu Bapak Ibu kewajiban yang diwajibkan oleh Allah kepada hambanya dan dikembalikan kepada hambanya. Makanya Rasulullah menyampaikan min al-ghniyaihim ila fuqarihim. Zakat itu dari orang kayanya menuju orang miskinnya. Di zakat itu orang kaya ke orang miskin. Standarnya begitu. Nah, nanti standar kaya seperti apa? Jadi jenengan iki dimiliki sugih apa miskin dalam pandangan agama itu butuh alat ukur. Karena hari ini kan alat ukurnya beda dengan zaman nanti. Kalau kita bicara zakat diberikan kepada orang miskin, sehingga orang miskin disokong. Jangan-jangan kita salah menyebut orang miskin. Jadi kita kayak orang miskin, jebule mboten miskin. Maka kita harus punya standar. Nek jenengan pengen standar zaman Nabi, wong miskin kuwi sing ora mangan. Dan sakniki kan mboten ketemu, kalau jenengan mau seken mriki ora ketemu. Sing mboten mangan lho. Artinya kebutuhan pokok berupa pangan itu tidak tercukupi. Mungkin kalau di NTT atau di mana yang ada busuk apa mungkin lah. Tapi kalau di sini kemungkinan kecil sekali. Makanya kita pakai standar beda. Oh tidak perlu. Pakainya standar penghasilan per kapita. Penghasilan per kapita itu penghasilan per individu. Itu anut BPS. BPS sudah mengeluarkan, contohnya di Semarang tahun 2021 itu penghasilan dianggap standar adalah 700.000 per kapita. Berarti nek ono wong ijen ora duwe bojo lan anak mboten ditanggungan kok kerja bayarane 700.000 kuwi pun bukan miskin. Penghasilannya 700.000. Tapi dari dibujuk dia anak kali berarti 700 kali 4 2,8 juta. Berarti 2,8 juta itu sudah tidak miskin. 2,5 masih miskin. UMK itu menunjukkan 2 juta ya. Kita dari bawah itu UMK 2 juta ya. Belum mana? Oh tinggi. Ya berarti pasti nek 2,6 dengan asumsi anak. Jakarta kan UMK-nya kan 4, soalnya ya Jakarta kota Semarang juga tidak begitu. Jadi Bapak Ibu itu standar yang dipakai BPS. Berarti UMK itu menyesuaikan itu berarti warna itu pas. Lamun syaratnya anaknya ora kunjul kali, anaknya kunjul ya miskin dan ini. Nah itu contoh Bapak Ibu bagaimana penerapan apa yang ada di saat ini untuk mendukung apa yang disampaikan oleh para ulama di masa lalu. Maka kita itu harus mengkompromikan antara masa lalu dengan masa kini. Jadi kita itu hidup di masa depan dan masa kini dan masa lalu, tapi irisannya itu adalah masa lalu, masa kini untuk dijadikan satu menghadapi masa termasuk urusan. Berikutnya, zakat itu diwajibkan bagi orang muslim yang sudah memenuhi syarat. Berarti si wajib orang Islam. Nek boten Islam boten wajib zakat. Boten wajib zakat dengan nek boten muslim. Al muslim wajib zakat. Dan ini ketentuan. Saya punya teman di Pati, dia cerita, dia ini pulau ini.
yang kalau itu tetapnya urusan zakat. Beliau itu dia ini kan petani. Dan jenis petani itu zakatnya kan 10%. Kalau airnya gratis 10%, kalau airnya bayar 5%. Lah hitungan zakat ini apa? Hitungan zakat ini nek wis pantes dipanen. Wis pantes dipanen. Nah biasanya wong desa niku panennya nunggu atos tenang. Berarti sudah di atas kepatasan. Biasanya 2-3 hari sesudah ini apa? Layar. Jadi begitu layar, kemudian ditunggu 2-3 hari ben atos tenang. Lah siji waktu ini Pak Yai niku pas mek dipanen. Jadi saat ini mangke dengan dipanen bagi pangan tikus. Entah. Pertanyaannya, lah nek ngono kuwi kok pangan tikus aku wajib zakat ora? Dia ini jawab wajib. Lah kula ora apa-apa. Akhirnya apa yang dilakukan? Mbak Yai tadi terus piye? Ora apa-apa duwene yo niku dipangan tikus. Maka beliau itu kurang lebih 2 atau 3 bulan becak gawe nuruti bayar zakat. Tenanan boten kan tenanan to niku. Diwangi becak golek duit kanggo bayar kewajiban zakat. Yang sesungguhnya itu adalah musibah. Tidak ada niatan untuk tidak bayar zakat, tapi wong nyatane wis wayah panen ditunggu sampai 2-3 hari. Malam nek pangan tikus entek. Wajib zakat iya. Saking hati-hatine ya baik nglakoni becak. Naik becak sampai berbulan-bulan kan banyak yang dilakukan. Nah itu kewajibannya. Artinya kalau sudah menjadi wajib itu harus serius. Yang saya maksud begitu. Nek jenengan kok wis ketataran iki wajib ya serius. Dan mungkin ada yang berat. Ada yang berat. Oke. Saya kasih contohnya sebenarnya. Jadi belum masuk bahasanya tapi pandemi ini Bapak Ibu banyak pengusaha properti ora di duit. Omah dolar kayu. Banyak jual beli mobil sing ora patek laku. Nah, saya pernah ditanya, Pak, nek kula bisnis properti, dodolan rumah, dodolan apa maklar, dodolan, nek maklar kan ora modal kan malah aman, maklar. Maksudnya bose ya sing gede-gede. Kula dodolan properti. Taruhlah nominalnya ada 3 miliar Pak. Oke, 3 miliar. Saya punya utang sekian, utang 1 depo sekian, dan macam-macam. Dan tahun ini selama pandemi belum benar gak ada hasil. Menurut itu dari wajib zakat. Saya jawab, jangan pengen kumusik kudu apa sing pengen jangan rumah ini. Sing kudu aku Pak. Berarti boten kalpe dulu ya. Kalpe aturan ya. Nggih, Pak. Nek kalpe aturan jenengan wajib zakat. Kok saged mboten pripun Pak? Kan kula ora entuk pemasukan. Jadi zakat perdagangan itu bukan zakat keuntungan. Anda kan tidak beruntung karena tidak punya pemasukan. Tapi zakat perdagangan adalah zakat aset yang diperdagangkan. Nah itu bedanya. Oh ini kan mau apa? Saat ini ada seseorang bikin properti mesti modalnya gede. Oke, dia modal 3 miliar, utangnya dia ada. Saya utang 2 miliar, berarti bersih modal 1 miliar. 1 miliar. Jadi dengan besok tahun depan zakatnya selalu juta. Kok pakai Pak? 1 miliar dikali 2,5%. Nah, rugi. Zakatnya itu bukan zakat keuntungan, tapi zakat perdagangan.
Ngono kuwi ora gelem tetep wah sawi lu kok kedewan duwe malah kan kula critake. Mulane Pak Yai mau rela ngayu becak demi untuk membayar. Karena Anda sebenarnya punya aset banyak, tahun ini hobinya. Itu benar. Ngono kuwi dikandake yo abot, yo dipertanggungi barang. Kok ngoten to, Pak? Memang aturannya begitu. Itu contohnya kan. Jadi banyak orang yang keliru itu memangsanya zakat itu keuntungan padahal zakat aset yang diperdagangkan. Kalau orang punya showroom, punya toko, lalu tokonya tidak dijual, ya tidak dihitung. Makanya ada orang yang balinya tapi zakatnya sedikit, yaitu uang betul ciki-ciki. Itu kan marginnya kan tinggi. Saya punya teman di pondok dulu, dia betulan ciki-ciki nengone Kalimantan. Sekali ambil itu bisa hampir 1 kontainer. Dan ditanya, mungkin modalnya bilang, ya modalnya 100 juta, tapi baliknya 50 juta. Berbagi gitu tanah. Akhirnya sih yang jadi aset perdagangan kan hanya sedikit terus. Ya paling mumpung-mumpung ini sama dulu. Zakat itu ya 12,5 juta. Sini padahal baliknya setahun bisa ratusan juta bahkan. Ya. Tapi karena kita bicara tentang zakat, jadi aturannya adalah begitu. Jadi itu cerita tentang zakat. Nah ini abot kecuali wong sing serius pengen zakat. Kalau serius ya insya Allah atau menjalankan. Tapi kalau tidak ya makanya hanya orang Muslim yang wajib zakat dan hanya yang memenuhi syarat yang wajib zakat. Itu potensi zakat itu besar sekali kalau kita tahu. Berikutnya apa? Jadi kita ingin dulu bahas teknisnya, kita bahas tentang hal-hal yang awal. Ancaman bagi yang tidak membayar zakat. Tadi kan berat, berat kan biasanya kalau jenengan kan pengen Indo, ini rasa lebih ya, nah kan maksudnya. Nah maka Allah sampaikan dalam Quran, Innal ladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim. Al-ayat. Sesungguhnya orang yang menimbun, yang menumpuk-numpuk emas dan perak dan tidak mengeluarkan zakat. Kata Allah ini dalam Quran. Fabashshirhum bi'adzabin alim, maka beri kabar gembira kepada mereka dengan azab yang pedih. Itu ancamannya Allah. Nah bentuk azab ini yauma yuma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum. Sampai wong kaya kuwi bakal dilebokke neraka. Terus bandane kuwi gawe setrika. Gawe setrika lambunge karo dadane. Bathuke. Terus malaikat kuwi leleh setrika karo munek-munek. Ini yang kamu simpan, kamu banggakan. Mulai badannya akeh setrikane gede. Kan badannya akeh bukan. Kalau setrikane gede, gawe setrika. Ngoten niku lapisan pindho, Pak. Ngoten niku iso miliaran tahun. Tergantung tingkat kesalahannya. Mulane kan kula dengan yang pengen jajal, makin kalau maksud jajal setrika, ya 3 menit lagi. Nek kuat mah lah apa, aku bayar zakat kok nanti kuat di setrika. Ayo yang belajar. Nanti di akhirat itu ribuan derajat Celcius. Ngono ya ono sing bantah. Wah, nek sakit banget kan semaput. Jadi kan ora kosong. Ya ono sing pinter bantah ngono kuwi itu enggak ada ulah kan ngono. Dikandani ngono. Ini Pak, menurut teori kedokteran, orang itu kalau sakit di titik tertentu dia malah nggak sakit.
malah nggak sakit karena apa? Semaput lah, jadi hilang. Udah lumangsane sampeyan. So jenengan akhirat kuwi rasa sakitnya itu unlimited, tidak dikasih batas. Berarti unlimited berarti jenengan itu mampu untuk menahan rasa sakit yang sangat dahsyat. Nah saat ini dunia betul, wong itu ambang batas rasa sakitnya itu ada batasan. Itu teori kedokteran begitu. Terus api neraka kan panas pak. Mau nek suatu kan gosong lah itu, jenengan awalnya kompatibel, nek bobong kompatibel itu kok bisa jawabnya. Nek bobong itu lah obong tapi panas. Nek ngono kuwi meletung tapi ora gosong. Ini ancaman bagi orang yang tidak mau sekali. Makanya Bapak Ibu, bagi kita yang memang sudah kewajiban, ya butuh tenang. Ya butuh tenang. Bondone dihitung, tapi kanggo zakat. Bondone dihitung ora kanggo al-taqumut takatsur hatta zulumul maqabir itu. Tapi kanggo ngitung nominal zakat. Karena saya tahu itu, tadi diceritani dia ini, saya sampai detik ini Bapak Ibu, saya itu menghitung seluruh aset saya, dan saya tahu hari ini saya harus zakat berapa saya tahu. Detik ini zakat berapa saya tahu. Saya punya rumusnya, saya punya Excelnya, saya tulis di komputer. Jadi ciri aneh ini saya aset yang wajib dizakati, yang tidak wajib dizakati. Seandainya zakat hari ini munculnya berapa? Kalau nanti umpamanya akhir bulan amanah yang wajib zakat yang mana bisa itu pulau catat sebagai nopo takut kalau mau menopo jatah wajib zakat umpamanya 10 juta dapat zakatnya 5 juta ini saya utang itu perlu khawatir. Saya membayangkan akuntan saya pintarnya duitnya sejuta miliaran ratusan miliar. Tapi nek catat zakat lali, jadi yang dicatat sidik. Nah itu kan masalah. Jadi nek catat mono kok lali. Karena jadi yang dicatat sidik ampun nih karena ada aturan. Jadi aturan yang disampaikan oleh ibu kaitan pun kali zakat. Bapak Ibu hadirin hadirat Allah, Allah diperseni. Pak makin ditambahi sidik mengenai masalah rojak. Nah ini zakat belum masuk materi ya, kita baru masuk bahasanya yang general dulu lah, yang umum belum sampai ke fokus-fokus ke titik-titik yang memang harus kita bedah sedemikian. Ya kalau tadi nanti sedikit tentang rojak. Kan kalau mau cek tanggalan ini. Kalau kan ngagem digital falak sehingga pesantren itu. Nah di digital falak itu suatu tanggal setunggal rojak. Nah mengenai rojak itu ono buake ono faktane. Jadi rojak antara buak dan fakta. Nek sing ditulis-tulis ning WA sing saka wong ngandani sesuk tanggal 1 Rejab bakal diharamke neraka kuwi hoax. Memang Anda ini lewat WA apa meneh hadise kok barang siapa yang menyebarkan ini itu zaman Nabi ono sebar menyebar. Ada yang kan? Saat ini itu yang WA kok ngomong kita kaya pubel WA. Jadi wong itu pubel macam-macam. Ana pubel kedua, ana pubel ketiga. Lah wong sing iso latihan WA, lalu melek teknologi sithik, ana informasi apa wae di sharing group. Mulane saat ini niku nek golek kiai kan ning grup WA pagi. Betul. Grup WA pagi kiai ini. Lah kok wae ceramah. Wae ngaji. Ini betul. Kita mau dua ya. Di mana-mana begitu. Ya niatnya apa itu apa. Tapi niatnya apa kebatasnya.
informasi. Jadi manusia itu akan mengalami namanya banjir informasi. Banjir ya. Nah, banjir itu berarti airnya udah gak berguna karena banjir. Nah, banjir informasi itu apa? Kanal-kanal informasi itu dibuka sedemikian rupa, lalu kita menerima dan kita tidak siap. Akhirnya untuk banjir informasi hang. Nanti hang itu soak. Nah, soak kecil ini metune nopo? Dia pengen dihormati orang dengan cara nge-share sesuatu yang dia sendiri tidak tahu. Berarti soak titik pertama, soak tingkat pertama. Apalagi kalau frekuensinya tinggi, itu wis ada indikator pemil soak sidik lah ini. Jadi itu namanya banjir informasi. Nanti itu sudah dapat ya. Suatu saat nanti orang yang tidak mengambil informasi itu malah bagus. Karena sekarang itu informasi itu 90% sampah. Uang 90%. Jadi artinya banyak informasi bodoh. Nah, kalau kita bicara rojab, maka ora usah nganggo sing bodoh-bodoh. Nganggo mawon informasi resmi dari Nabi, informasi resmi dari para ulama. Berarti ngambilnya di mana? Di sumber primer atau sekunder, sumber asli di dalam kitab-kitab asli atau kitab-kitab sekunder. Kitab asli itu Quran, hadis. Kalau yang sekunder itu kitab-kitab yang non Quran dan hadis. Nah, mestinya kan begitu. Nah, sekarang kita bicara tentang Rajab. Rajab itu bulan yang mulia kan? Iya. Nah, itu valid itu bahwa Rajab bulan yang mulia, betul. Karena Rajab adalah salah satu dari 4 bulan yang dimuliakan. Jadi ada 4 bulan yang mulia. Apa itu? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Jadi Rajab itu termasuk bulan mulia. Saking mulianya bulan Rajab, tidak boleh gontok-gontokan, tidak boleh gelut, tidak boleh perang. Maka orang jahiliyah itu sejahil-jahilnya mereka masih menghormati aturan. Tidak ada perang di bulan Rajab, karena mereka yakin bulan Rajab bulan suci. Nek saat ini perang hilang peduli Rajab Ramadan Sya'ban perang mereka mati. Malah dulu itu ada kasus yang teroris ISIS yang dari mana? Dari Mindanao itu pernah membaca kapal dan salah satu awaknya itu orang Indonesia itu yang lari itu kan jadi bulan Rajab. Mulai dari kondisi orang Islam orang nanti baca kapal ke bulan Rajab. Dong ini membaca sesuk Sya'ban Ramadan. Artinya hormati waktunya. Elek yo elek tapi yo sing apike ngono lho. Ojo elek kok nemen kabeh. Jadi Bapak Ibu, bulan Rajab besok jenengan ojo dulu. Nek ajeng padu karo bojone ngentek disatan. Aku main nesu Pak Jepang. Besok ya nesune bulan depan. Mulane iki kan masih abu. Nek ajeng nesu saiki kan dia ngomong. Ini masih beberapa hari kan. Nah, hormatilah bulan Rajab dengan tidak bikin masalah. Itu namanya bulan haram, bulan mulia. Loh ini kita mesti punya prinsip, kudunya punya prinsip. Masa orang jahiliyah Abu Jahal nanti kok bulan Rajab kok enak gendut tuh. Masa orang Indonesia gendut. Senjata sih, nah jenengan sesuk mandek sesasi, sesuk terus ke Sya'ban. Sya'ban terus ke. Ramadan meneh, menghormati Ramadan, utas bodoh terus ke. Karena yang api daripada bulan sebetulnya api. Itu bulan Rajab namanya bulan suci, bulan mulia. Yang berikutnya ini yang kedua, Nabi menyampaikan puasa di bulan haram itu lebih baik daripada
sinilah para kiai, para ulama menyampaikan, ayo nek aja do poso. Nek aja do poso. Nah, kalau ada informasi berlebihan, sedino poso kaya mateni wong 1000. Ah, nek iki ketoke mampu buat. Sing model-model ngoten itu mampu buat. Itu harus divalidasi dulu. Informasi itu harus divalidasi dulu. Oke. Jadi kita fair. Oh, ini yang benar. Para ulama menyampaikan, dan ulama itu pun ulama yang kompeten. Kita itu punya madhab Syafi'i. Dalam tasawuf kita punya madhab Imam Ghazali, madhab Junaid al-Baghdadi. Nah itu yang kita ikuti. Jadi orang alulnya maksudnya ada alulnya. Oh, alulnya kita termasuk di bulan Rajab itu para ulama ngajari apa pada kita. Nah itu kita ikuti. Sing kuat poso sesasi poso, sing kuat poso telung dina yo poso. Intinya Bapak Ibu, puasa di bulan Ramadan itu baik. Siapa yang melakukan 1 hari puasa karena Allah, dia dijauhkan mukanya dari neraka sejauh 70 tahun. Dan itu informasinya sudah divalidasi. Cetan jumlah, jadi betul uang. Jadi 1 hari puasa 70 tahun dijauhkan dari neraka. Kan lumayan, bulan jenengan. Pelajaran 70 tahun. Sebab kita itu kan sering berlari menuju ke arah. Ngebut-ngebutan mungkin rokok. Pengen cepat dengan puasa itu menjauhkan kita dari situ. Terus yang berikutnya, kita bicara tentang bulan Rajab. Bulan Rajab itu Bapak Ibu bulan di mana para umat orang Islam yang meyakini di bulan itu diwajibkan sholat. Maka kita anggap saja nek bulan Agustus itu bulan kebajikan masang gendera. Nek bulan Rajab berarti ngiling-ngiling sholat di mana. Artinya kan, oh bulan Juli bulannya Pancasila, oh bulan Ramadan bulan yang penuh berkah. Kan ada nuansanya, ada momentumnya. Bulan Rajab adalah bulan sholat. Makanya kalau bisa bulan Rajab itu kita kembali mengevaluasi sholat kita. Ini mana sing belum lancar ya lancar sing tuntas sing saya itu bulan Rajab mungkin masih ada waktu. Jadi kalau di Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa masih ada waktu 4 hari. Nah, ada informasi tapi saya sampaikan ini buat validasinya ya 50% aktivitas. Dia itu mengajar nek kuat dengan poso Rajab, Sya'ban, Ramadan telung sasi. Nek kuat iku dawuh kiai-kiai dulu. Insya Allah dengan aman di Yaumul Mahsyar 50.000 tahun itu dengan pun agung aman. Sing susah, sing ngelek, sing ngelak, sing kesel. Aneh ono kan orang jagongan ya Pak. Madel terus kan kesel gitu. Madel terus kesel. Saya ketemu tahu. Kan kesel panas sih sampai sopo. Lah nek jenengan ono entuk pengen fasilitas, nek cara ning bandara ya ono fasilitas khusus itu laut itu sing fasilitas khusus itu ada dengan kon kosong. Tapi itu informasi ini ya kan jadi ini bisa bener iso. Tapi kalau saya pribadi biasa iseng-iseng berhadiah. Makanya saya biar kalau melakukan ini malah lapisan pengen sekawan gitu. Apa jadi tahun berturut-turut melakukan. Tapi saya sampaikan
Lho Pak, itu hadisnya sahih. Betul. Hadisnya tidak sahih. Tapi huwak 100% ya ada. Ya pokoknya iseng-iseng saja. Jadi aneh jangan. Napa memang di sini pernah ada yang mempraktekkan Pak? Oh tidak ada. Aneh, terso, disuruh, terso. Tapi yang lain bahasa kasar terso. Mulai Pak, bangsa sasi. Akhirnya juga sasi 2 bulan toh. Cek sama sabar. Kan itu sasi. Wong sing poso kan memang wajib kan. Nah itu harapannya begitu. Jadi kita itu kan antisipasi. Oh antisipasi ini. Saya pernah menyampaikan antisipasi ini alam kubur kon hafal surat antisipasi itu menggunakan alam masa antisipasi ini minggu enak bapak ibu neng alam masa itu kacanya kesel kayaknya orang bangunan jago ngantuk orang bangunan tuh fasilitas sudah kita terima penuh tuh bisa ada atau kosong nah saya kira belum poso, ya poso di suben. Kan ngono itu. Milih dia poso saya kira poso. Kan oke. Lah itu pilihan. Tapi sing cetha ana tasane. Ana tasane poso saya kira poso suben. Nah itu salah satu opsi ya, bukan satu-satunya. Tentu ini salah satu opsi dan memang saya sendiri melihat hadisnya memang agak bermasalah. Tapi ya tulisan sebenarnya. Seandainya pun tidak masuk situ, tetap dapat pahala puasa 1 hari karena Allah di jalan Allah menjauhkan 70 tahun dari siksa neraka. Itulah gambaran-gambaran mengenai bulan Rajab. Bapak Ibu hadirin Allah, mungkin itu yang akan saya kolaborasikan, mungkin bermanfaat. Kira kunjung para konten, monggo dipun lajengaken tanya jawab. Matur nuwun.